Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, calon guru profesional, masih semangat? Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi filosofi pendidikan pada topik 2 tentang pendidikan dan nilai sosial budaya. Nama saya Dea Rina Hartati. Saya adalah mahasiswa program Profesi Guru Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2024 Universitas Jambi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan ini sendiri, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun juga diwariskan. Seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak itu sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah ataupun juga Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti atau watak atau karakter juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya, pembentukan watak secara individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya adalah sistem Among. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong atau seorang guru dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran seorang pamong atau pendidik atau guru adalah yang pertama, ingarso sung tolodo, di depan memberi contoh,
Kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangkitkan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Adapun refleksi dari proses pembelajaran pada topik 2 ini adalah pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik atau student center. Guru memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya. Sebagai seorang guru juga harus mengenali dan memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, mengenal gaya belajarnya dan situasi sosialnya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari topik ini untuk diri saya sebagai calon guru profesional adalah sebagai pamong itu dapat memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Jadi dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam pelaksanaannya. Seorang guru juga harus memahami situasi pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai tuntunan alam dan perkembangan zaman, serta memberikan motivasi belajar dalam meyakinkan peserta didik akan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan belajarnya. Adapun rencana penerapan yang akan saya lakukan ketika saya terjun di lapangan menjadi seorang guru profesional adalah yang pertama, melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan peserta didik untuk mengetahui keinginan dan harapan dari peserta didik itu sendiri dalam situasi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap karakteristik dari masing-masing peserta didik yang berbeda-beda, disesuaikan dengan contohnya gaya belajarnya atau kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan lain sebagainya. Lalu saya juga akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Tentunya juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran, mewujudkan praktik baik dalam pembiasaan untuk membentuk karakter peserta didik. Thank you for playing. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.